Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu bukan bahasa agama, tapi itu adalah bahasa Arab yang di Arab itu sendiri bukan hanya agama Islam yang ada di Timur Tengah. Jadi orang Kristen pun di Arab Saudi, karena saya juga pernah di sana, ya itu yang dipakai karena itu bahasa negara. Sama dengan di Indonesia. Kalau saya sebut selamat pagi atau yang lain menyebut selamat pagi, kita tidak tahu dia itu agamanya apa karena itu bahasa. Jadi assalamualaikum itu salam sejahtera buat kita. Waalaikumsalam, salam sejahtera juga buat Anda yang datang. Jadi itu bukan bahasa agama, tetapi itu adalah bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Raden Alam Damanik. Sekarang sudah tua, berumur 64 tahun. Sejak kecil saya hidup di tengah-tengah agama saya yang lama, seorang muslim. Sampai umur masuk sekolah, ya saya diajak untuk mengaji dan lain-lain sebagainya, ajaran yang diturunkan oleh orang tua. Saya ikut kakek saya karena saya anak yatim. Jadi kami 4 bersaudara. Untuk meringankan beban ibu saya dibawa oleh kakek saya. Saya umur 2 tahun dibawa kakek saya. Kebetulan kakek saya seorang muslim, tentu anak kecil. Apa yang diajarkan orang tua, yaitu yang diikuti. Jadi dengan sendirinya saya menjadi seorang muslim. Setelah saya SD, masuk kelas 1 sampai kelas 6, pulang sekolah dasar, ya saya diajak naik sepeda, ya belajar ngaji. Seperti itu sampai SMP. Kemudian saya merantau ke Jakarta, memperbaiki kehidupan. Singkat ceritanya bla bla bla, ya sholat tidak pernah tinggal. Dan saya termasuk fanatik ya waktu di agama saya yang lama. Saya sangat tidak suka dengan Kristen karena pemahaman saya ketika saya di dunia lama saya, Kristen itu Tuhannya kok 3 gitu. Terus Isa Al-Masih atau Yesus itu kok dibilang anak Tuhan. Ya pokoknya apa yang diketahui oleh saudara saya umat muslim, ya itu yang saya ketahui, sama seperti itu. Apa yang didoktrin, apa yang diajarkan oleh ustadz, oleh guru, ya itu yang kita imani seperti itu. Karena kita tidak pintar membaca Al-Quran dan tidak juga tahu artinya. Maka apa yang disampaikan oleh guru, ya itulah yang kita imani. Seperti itu. Nah, kemudian saya menikah setelah bekerja di Jakarta pada tahun 90. Saya membaca-baca Al-Quran itu lebih dalam. Setiap kali kita bulan Ramadan itu kan ada waktu buat kita untuk mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran supaya kita hatam Quran seperti itu, saudaraku. Nah, jadi dalam mempelajari Al-Quran itu ini satu yang saya ketahui ya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Ada orang oleh karena mimpi, oleh karena bertemu, oleh karena suatu keajaiban. Saya karena belajar. Jadi saya belajar. Lalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang saya temukan menjadi menggelitik hati saya. Banyak ayat-ayatnya. Termasuk dalam praktek ketika saya sholat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di dalam 5 kali waktu itu ada 17 rakaat. Dan setiap rakaat itu wajib dibaca. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kira-kira, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Nah, sebagai seorang peneliti, bertanya dalam hati saya, tunjukilah, berarti belum tahu. Saya catat. Lalu saya terus baca di dalam Al-Quran. Saudaraku muslim yang memonitor,
rajinlah baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh agar Anda juga menerima berita kebenaran. Karena saya itu diurapi Tuhan mempelajari. Lalu dalam keyakinan saya yang lama bahwa Isa Al-Masih atau orang Kristen bilang Yesus Kristus itu dia nabi, bukan Tuhan. Kenapa orang Kristen menyebutkan dia Tuhan? Kan menggelitik juga. Jadi kalau ada persamaan dengan kesaksian orang, ya biarkan. Tapi yang saya saksikan, apa yang saya ketahui, dan kemudian apa yang menggelitik hati saya, dan saya teliti terus. Di situ disebut bahwa Isa Al-Masih itu tidaklah sama dengan manusia yang lainnya, dan dia bukan dicipta, tetapi dia pencipta. Kalau Adam diciptakan Allah dari tanah, manusia pertama. Manusia kedua diciptakan Allah dari tulang rusuk. Manusia ketiga dari hawa nafsu, yaitu pernikahan laki-laki dan perempuan. Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita sekarang ini. Oleh karena hasil perkawinan, Nabi Muhammad ada bapaknya, ada ibunya. Tetapi saya lihat di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari hawa nafsu, perkawinan laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi dari kalimatullah, firman Allah, kalam Allah, jadi manusia. Firman Allah jadi manusia. Kalau Allah mau, kenapa tidak bisa? Karena dalam Al-Quran jelas, kun fayakun, kalau Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Terus saya pelajari, makin menggelitik hati saya. Terus kemudian saya menemukan di dalam Al-Quran, silakan saudaraku yang lain yang muslim, ada 25 kali disebut nama Isa Al-Masih. Kok nama Nabi Muhammad cuma 4, paling banyak 5 kali? Kenapa kok jadi malah Nabi Isa? Saya pelajari terus makin menggelitik hati saya. Temu lagi Isa Al-Masih yang tahu hari kiamat. Yang tahu hari kiamat kan Allah. Mana ada Nabi tahu hari kiamat? Wah, ini kok Nabi Muhammad, Nabi Isa, dalam pemahaman saya yang lama kan saya sebut Nabi, Pak. Tahu hari kiamat. Di dalam Alkitab tidak ditulis, Pak, bahwa umur 5 tahun Isa Al-Masih tidak ada ditulis dalam Alkitab menciptakan burung. Berarti berdarah, bernyawa, ada rohnya. Tapi dalam Al-Quran ada, Pak, bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dapat menciptakan burung dari tanah, terbang. Kalau manusia sehebat apapun ilmunya sampai kepada abad 2021 sekarang ini, menciptakan yang bergerak bisa. Kan mobil itu bergerak, pesawat bergerak, kapal bergerak, sepeda motor bergerak. Tapi kan nggak bernyawa, nggak ada rohnya, nggak ada darahnya. Handphone ini hidup, mobil bisa hidup, tapi nggak ada rohnya dan dia tidak bisa punya roh. Kalau ciptaan manusia, diciptakan manusia, tidak ada roh. Tapi kalau Yesus Kristus, Isa Al-Masih, burung diciptain, Pak. Ada dalam Al-Quran itu. Terbang. Jadi dia menciptakan bukan hanya hidup, bukan hanya bergerak, tapi punya roh, punya darah, terbang, burung. Belum ada, Pak, sehebat apapun ilmu orang menciptakan yang punya roh, punya darah, dia bisa terbang dia sendiri tanpa bensin. Berarti ini siapa ini Isa Al-Masih? Kan gitu. Lalu kemudian penasaran,
Mohon maaf, ini yang saya alami. Saya masih dalam kebingungan pada saat itu. Saya gendong di tangan saya Alkitab dan Al-Quran. Saya sudah beli Alkitab, saya sudah baca, tapi saya belum ada yang nuntun. Karena saya pengen tahu aja. Justru waktu itu hati saya jahat. Mudah-mudahan saya temukan di dalam Alkitab ini ayat yang bisa ngerjain orang Kristen. Dulu saya pikirannya begitu. Saya baca terus. Malah saya ketarik, Pak. Haleluya. Gitu. Nah, kemudian ketika saya gendong kedua buku suci ini, Pak, lalu saya berdoa dengan cara saya, cara yang lama. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukilah kepada saya sesungguhnya saya dalam keadaan kebingungan. Bla 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 bla, doa saya, Al-Qurannya jatuh, Pak. Itu kesaksian saya yang saya alami. Saya bingung. Baru tengah malam saya sholat tahajud. Agar saya diberi petunjuk. Agar saya tidak menjadi orang yang kebingungan. Jangan menjadi orang gila antara buku yang ini dengan buku yang ini. Di sini begini, di sini begini. Dan ketika kami sholat, saya tadi katakan 5 waktu 17 rakaat. Setiap rakaat itu saya tadi sudah katakan. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Dalam penelitian saya, tunjukin itu berarti belum tahu. Saya baca bukunya orang Kristen, Pak. Akulah jalan yang benar dan hidup. Nah, di sini nyari, di sana dikasih tahu. Makin menggelitik hati saya, makin menggelitik hati saya. Dan yang terakhirnya itu saya mencatat beberapa yang menggelitik hati saya, yang saya pelajari dari buku suci yang saya yakini sebelumnya, saya catat. Apa yang menggelitik saya catat. Lalu saya tanya orang yang lebih pakar, yang lebih tahu daripada saya. Tidak memuaskan jawabannya. Artinya tidak alkitabiah. Begitu juga ke pesantren saya tanya. Terakhir, ada kebetulan kesempatan dengan dasar lobby yang sudah lama, saya ketemu di Salemba dengan almarhum Bapak yang saya sangat hormati, namanya Pak Hasyim Mujadi. Setelah itu saya minta, Pak Haji, saya minta waktu 10 menit, ada yang mau saya tanya. Oh ya, silakan duduk Pak Haji. Oh iya, saya sudah berangkat haji 2 kali, 1 kali umroh. Makanya tadi saya Pak Hasyim Mujadi manggil saya Pak Haji. Terus kemudian saya ajukan pertanyaan bla 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 yang menggelitik hati saya itu ternyata bukan 10 menit, hampir 3 jam. Terus sharing, tukar pikiran, bukan berdebat, tukar pikiran. Tapi terakhir dia bilang, Pak Haji, kebanyakan pertanyaan loh. Saya masih banyak kerjaan. Jawaban saya, imanmu yang menyelamatkan engkau. Nah, itu kata beliau. Oh ya sudah Pak, terima kasih. Assalamualaikum, saya salam. Terus saya pulang. Ingat-ingat, imanmu yang menyelamatkan engkau, kan ada di dalam Al-Quran itu, yang ada dalam Alkitab. Tapi sudahlah. Memang iman kita yang menyelamatkan kita. Bukan karena amal perbuatan. Seberapa besar amal perbuatan kita? Coba kalau kita bangun pagi, terus kita sehat, seger, alhamdulillah. Berapa miliar itu bisa kita bayar? Napas kita seger pagi-pagi. Jadi bukan oleh karena amal perbuatan kita. Saya baca di dalam bukunya orang Kristen itu. Oleh karena kasih karunia, karena sayang banget Allah sama kita. Luar biasa ini. Bukan oleh karena kita ganteng, karena suku ini, karena amal perbuatan, karena kita soleh. Soleh bagus. Menolong sesama bagus. Lalu saya tanya lagi kepada yang saya anggap lebih senior. Kalau di sini saya tidak mau berbahasa Arab, Pak, walaupun saya bisa. Ada semacam
doktrin apa ya namanya. Agama kamu buat kamu, bagi kamu, agama saya buat saya, bagi saya. Berarti sebagai peneliti ini ada tembok. Tidak boleh nyebrang ke sana. Saya baca di dalam bukunya orang Kristen. Kasihanilah sesamamu. Nggak ditulis kasihanilah sesama Kristen, nggak begitu. Sesamamu. Sesama manusia. Bahkan mungkin di luar manusia. Kasihanilah sesamamu. Sama seperti engkau mengasihani dirimu. Luar biasa ini ayat. Saya baca lagi, Pak. Kita harus mengampuni. Nah, saya ingat di dalam Al-Quran, Allah tempat kita mengadu dan memohon, Nabi Muhammad, Nabi saya dulu, Pak, masih memohon ampun atas segala dosa pelanggaran. Di dalam buku Kristen saya baca, Isa Al-Masih mengampuni. Ini Nabi saya paling terakhir minta ampun. Di dalam bukunya orang Kristen, Yesus itu malah mengampuni. Makin menggelitik, Pak, menggelitik hati saya.